kami buat vlog tentang Rumah Kelahiran Bung Hatta. Ayo ikuti keseruan kami. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pertama-tama kita akan ke tempat pendaftaran atau peletakan sendal terlebih dahulu. Di sini kita akan meletakkan sendal yang disuruh dibuka terlebih dahulu dan mendaftarkan nama kita di meja pendaftaran. Hai teman-teman semua, sekarang kita akan melihat silsilah atau ranji dari pihak Bapak keluarga Bung Hatta. Pada yang pertama yaitu ada Saadah Sheikh Haji Abdul Rahman. Saadah Sheikh Haji Abdul Rahman ini memiliki 4 orang anak yang salah satunya adalah dari bapak dari Muhammad Hatta sendiri, yaitu memiliki cucu Saleha yang tinggal di Aur Tanjung Bukang, Bukit Tinggi. Selanjutnya di sini kita bisa melihat silsilah atau ranji pihak keluarga ibu Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Adalah anak dari Saleha dan Haji Muhammad Jamil. Secara ringkas, ranji keluarga besar Bung Hatta sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman semua. Ibunda dari Bung Hatta sendiri adalah Siti Saleha. Yang paman dari Bung Hatta yaitu Saleh Sultan Sinaro dan bapak Bung Hatta yaitu Haji Idris. Ini adalah Bung Hatta yang berbaris di belakang pada paling kiri, berfoto di tengah anggota keluarga besarnya di kota Bukit Tinggi sekembalinya dari Belanda Agustus 1932. Di depan duduk kakek Bung Hatta, Ilyas, gelar Bagindo, marah oleh Bung Hatta dipanggil Pak Gaib. Tampak pula ibunda Hatta berdiri ketiga dari belakang. Ini adalah kamar belajar Bung Hatta yang berisikan buku-buku, meja belajar, dan alat-alat yang diperlukan oleh Bung Hatta. Kamar ini sendiri langsung menghadap ke jalan raya yang ada di depan rumah kelahiran Bung Hatta. Di sini kita bisa melihat apa program yang telah dikerjakan oleh Bung Hatta sendiri. Pertama yaitu ada kunjungan silaturahmi Bapak Hatta ke Sumatera Barat tahun 1967 dan beberapa hasil wawancara dari Muhammad Hatta dengan Dr. Z. Yasmi. Di sini adalah kunjungan Bapak Hatta ke Balai Kesehatan Ibnu Sina pada tahun 1970 dan beberapa piagam-piagam yang didapatkan oleh Bapak Bung Hatta sendiri. Kamar Mama Saleh. Di dalam kamar Mama Saleh terdapat lemari yang berisikan baju-baju Mama Saleh. Di dalam kamar ini juga terdapat foto-foto Mama Saleh dan juga ada kasur yang ditempati oleh Mama Saleh. Juga terlihat ada foto-foto Mama Saleh dengan keluarganya. Kita lanjut ke kamar Mama Idris. Saat masuk, di sebelah kiri terdapat sumur tua yang sudah lama dan tidak terpakai lagi. Sumur tersebut sudah ditutupi dan dihalangi oleh pagar agar tidak diinjak oleh wisatawan. Lalu ada sebuah radio rusak dan ada juga di sebelah kanannya yaitu lemari. Lemari itu tempat peletakan alat-alat sholat Mama Idris dan ada juga sebuah fotonya. Lalu di sebelah kanan terdapat ranjang tempat Mama Idris beristirahat. Ini adalah halaman belakang rumah kelahiran Bung Hatta. Untuk menjelajahi halaman belakang ini, kita disediakan sendal tangkelek.
Dan di sini juga terdapat tempat duduk dan kamar pembujangan Bung Hatta. Di kamar pembujangan Bung Hatta ini terdapat kasur, meja, dan beberapa foto orang yang berkunjung ke rumah kelahiran Bung Hatta ini, dan juga quotes dari pahlawan kita yakni Bung Hatta sendiri. Di kamar ini juga terdapat lemari, tapi kami tidak sempat untuk mengecek apa isi lemarinya, dan juga disediakan selimut untuk Bung Hatta. Tepat di sebelah kanan kamar pembujangan terdapat sebuah dapur yang digunakan untuk memasak. Di dalam dapur terdapat alat makan seperti piring, gelas, kuali, batu lado, balango, katidiang, serta ayakan untuk memasak. Dan di bagian bawah terdapat tempat peletakan kayu bakar. Lalu di seberangnya ada juga lesehan untuk meletakkan makanannya. Setelah keluar dari dapur, kita akan lanjut ke lantai kedua. Di sini kita akan melepaskan sandal tentang kelek terlebih dahulu dan lanjut naik ke lantai 2 dari tangga ini. Halo semuanya, mari kita lanjut ke balkon. Ini adalah balkon pada rumah Bung Hatta. Di sini terdapat banyak barang-barang, salah satunya lampu dan kursi goyang yang digunakan untuk sebagai tempat membaca dan juga untuk beristirahat. Dan kursi goyang ini terbuat dari kayu. Dan dengan ini kita bisa melihat banyak jalan dan Di depan sini juga terlihat jalan yang dipenuhi dengan mobil dan beberapa orang-orang yang berlalu lalang. Ini adalah kamar kakek. Di dalam kamar kakek terdapat mesin jahit yang biasa digunakan oleh kakeknya Bung Hatta. Di sini juga terdapat lemari kakek Bung Hatta yang juga dipenuhi oleh barang-barang kakek Bung Hatta. Juga ada ranjang yang selalu ditiduri oleh kakek Bung Hatta. Di kamar ini juga terdapat meja pertemuan yang memiliki 3 kursi. Dan inilah tempat kakek Bung Hatta sering beristirahat. Uang dan numismatik. Jejak Hatta dalam keping-keping sejarah, kata pengantar. Pameran ini mengajak kita menyusuri kisah heroik di balik lembaran uang dan koin Indonesia. Setiap keping uang yang Anda lihat di dalam adalah bagian dari narasi besar tentang krisis ekonomi, perjuangan melawan penjajah, dan kelahiran rupiah sebagai identitas bangsa yang mandiri. Contoh-contoh uangnya dapat dilihat di miniatur rumah ini. Numismatika sebagai sumber sejarah. Numismatika yaitu ilmu yang mempelajari mata uang, token, dan benda-benda terkait memiliki peran penting sebagai sumber sejarah, sebagai alat tukar dan dokumen sejarah berharga tentang peradaban, ekonomi, politik, dan budaya di masa lalu. Apa yang dipelajari dari numismatika? Pertama itu ada kondisi politik dan kedaulatan. Dahulu, kondisi politik kita sangat kacau balau yang bisa digambarkan dari uang yang telah dipakai pada zaman dahulu. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan. Ukuran dan berat dari kandungan logam mulia, emas atau perak pada koin mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia sangatlah jaya. 3. Seni dan budaya. Desain ornamen yang diukiran pada mata uang sering menggambarkan seni, arsitektur, dan kepercayaan suatu masyarakat. Sampai saat sekarang, masyarakat atau pemerintah masih memakai gambar para sejarawan seperti Bung Hatta sendiri pada uang 100.000. Lalu di sebelah dapur terdapat sepeda ontel yang digunakan Muhammad Hatta saat masih muda. Di bagian atas juga ada foto yang menunjukkan dia menggunakan sepeda tersebut. Di sampingnya terdapat juga bendi yang digunakan Muhammad Hatta saat berkeliling-keliling kota Bukit Tinggi.
Lalu disinilah tempat kuda-kuda yang dimiliki Bung Hatta diletakkan. Disinilah kuda-kuda Bung Hatta dirawat dan dijaga oleh keluarga Bung Hatta pada masa dahulu. Kuda-kuda tersebut digunakan Bung Hatta untuk bepergian. Setelah keluar dari tingkat 2, kita akan dipertemukan oleh meja makan keluarga yang terletak di rumah Bung Hatta dari yang tingkat bawah ya teman-teman sekalian. Di sini ada Bung Hatta memberikan kenang-kenangan kepada peresmian peternakan Padang Manggate Payakumbuh pada 1953. Selanjutnya di sini kita bisa melihat foto kuburan masjid rumah Bako Bung Hatta di Batu Hampar Payakumbuh. Dan di sana bisa kita lihat alat-alat makan dari Bung Hatta dan keluarganya sendiri bersama dengan adanya alat untuk barale, yaitu katidiang yang dipakai oleh ibundanya Saleha, dan beberapa peralatan lainnya yang bisa kalian lihat. Di sini ada tempat sholat atau yang dahulunya dijadikan lumbuang. Bisa kalian lihat tempat sholatnya ya cukup untuk beberapa orang, dan di dalamnya itu ada tersedia mukena dan sajadah untuk kita beribadah. Dan di sini kita akan disuguhkan dengan hiasan yang ada bertuliskan Muhammad dan Allah. Di sini juga tersedia jam, tapi jamnya mati ya. Di sini juga diberikan arah kiblatnya kemana ya teman-teman.